Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Di pintu masuk kota berdiri sebuah prasasti batu yang sangat lapuk, yang tulisannya kini buram dan tidak terbaca, hanya tersisa beberapa goresan yang samar-samar terlihat. Tidak ada tembok kota yang tinggi atau penjaga yang berpatroli. Di kota itu, beberapa lampu yang tersebar memancarkan cahaya kuning redup di senja hari, membuat jalan-jalan sempit tampak remang-remang. Ketiganya mendarat di lereng tanah terpencil di luar kota, menyembunyikan keberadaan mereka, dan berjalan kaki menuju kota. Tidak banyak pejalan kaki di kota itu, dan wajah mereka tampak tenang dengan sedikit rasa mati rasa, seolah-olah mereka telah lama terbiasa dengan kelangkaan sumber daya di negeri ini. Tatapan Chen Ping menyapu jalan dan tertuju pada sebuah penginapan dengan plakat kayu tua yang tergantung di dindingnya. Huruf-huruf pada plakat itu sudah pudar dan aus, tetapi kata Return Journey In masih bisa terbaca samar-samar. Pintu penginapan itu setengah terbuka, dan cahaya redup serta suara-suara samar terdengar dari dalam, menciptakan suasana hangat. Ini cukup. Chen Ping melangkah masuk. Lobi penginapan itu kecil, dengan 5 atau 6 meja persegi yang tertata. Sebuah lampu minyak menyala di sudut. Cahayanya yang berkedip-kedip memancarkan cahaya samar pada beberapa wajah. Di balik meja kasir duduk seorang pria tua kurus berambut abu-abu, tertidur dengan kelopak mata yang terkulai. Ia perlahan mengangkat matanya ketika mendengar seseorang masuk, dan pandangannya menyapu ketiga orang itu. Melihat bahwa pakaian dan tingkah laku mereka tidak seperti penduduk setempat, dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya dengan malas berkata, menginap di penginapan 3 kamar, 2 batu roh tingkat rendah per malam. Chen Ping mengeluarkan batu spiritual tingkat rendah dengan kemurnian yang cukup dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Lelaki tua itu meliriknya, kilatan kelicikan terpancar di matanya, lalu dengan rapi menyimpannya kembali. Lalu ia menyerahkan 3 kunci kuningan, 3 kamar di ujung lantai 2 bersebelahan. Air panas ada di halaman belakang. Siapkan makanan Anda sendiri di dapur, asal jangan merusak apapun. Mereka bertiga naik ke lantai 2 dan beristirahat. Kamar itu sederhana namun cukup bersih, dengan tempat tidur kayu, meja persegi, dan jendela kecil menghadap utara. Tempat cahaya senja kelabu dan lampu yang redup menerangi ruangan. Chen Ping duduk di samping tempat tidur, menutup matanya, dan mengatur napasnya sejenak, perlahan menenangkan kelelahan yang menumpuk dari perjalanan berhari-hari. Sumber kekacauan mengalir dengan lancar di tubuhnya, setenang dan sekuat air di kolam yang dalam. Tidak lama kemudian, terdengar suara Xuan Zhenzi mendorong pintu sebelah, diikuti oleh ketukan. Chen Ping bangkit dan membuka pintu. Xuan Zhenzi berdiri di ambang pintu, memegang 2 mangkuk bubur kasar yang masih panas. Jiang Suelan juga keluar dari ruangan lain dan mengambil salah satu mangkuk. Kota ini mungkin kecil, tetapi penduduknya berpengetahuan luas. Xuan Zhenzi bersandar di pagar koridor, menyeruput buburnya, dan menunjuk ke arah lobi di lantai bawah. Saat aku turun untuk mengambil makanan tadi, aku mendengar beberapa kultivator liar membicarakan sesuatu yang menarik, sesuatu tentang penjaga ketertiban dan pengasingan ke penjara. Bagaimana kalau kita turun dan duduk sebentar? Chen Ping memegang mangkuk bubur, matanya sedikit berkedip. Ia hanya berencana bermeditasi di sini selama 3 hari, tetapi jika ia bisa mendengar berita bermanfaat di kota ini, ia sebaiknya mendengarkannya. Dia mengangguk, dan mereka bertiga membawa mangkuk bubur mereka ke bawah dan duduk di meja yang tidak mencolok di sudut lobi. Ada 5 atau 6 meja yang terisi orang-orang yang duduk di lobi. Di satu meja, 2 kultivator berjubah Taois compang camping berbisik-bisik tentang berita mengenai tambang roh. Sementara di meja lain, beberapa orang biasa dengan wajah keriput makan dalam diam. Di meja lain, duduk 3 pria parubaya yang berpakaian seperti kultivator liar, minum anggur spiritual murahan dan
Berbicara dengan lantang, suara mereka menggema hampir di seluruh aula. Xuan Zhenzi memberi isyarat ke arah ketiga orang itu dengan matanya dan berkata dengan suara rendah, hanya sedikit dari mereka. Telinga Chen Ping sedikit berkedut, dan sumber kekacauan mengalir tanpa suara di sekitar saluran telinganya, dengan jelas menangkap percakapan antara para kultivator sesat di meja di kejauhan. Seorang pria bertubuh kekar dengan janggut lebat meneguk anggur, menyeka mulutnya, dan berkata dengan sedikit bau alkohol dan desahan, "Kau tahu, para penjaga ketertiban itu benar-benar kejam. Beberapa waktu lalu, kultivator sesat dari kota Qingyun, tetangga yang mencuri urat spiritual dari langit dan bumi. Kultivasinya lumpuh dan diasingkan. Itulah fondasi yang dibangun selama ribuan tahun. Dihancurkan begitu saja, tanpa kesempatan untuk menjelaskan." Seorang pria jangkung dan kurus duduk di hadapannya. Menggelengkan kepalanya, "Apa yang kau ketahui? Tatanan, langit dan bumi menjunjung tinggi keagungan hukum dari seluruh 22 langit. Jika Anda benar-benar mengikuti aturan, siapa yang akan repot-repot mengurusi Anda? Namun, begitu tabu yang tak terlanggar itu dilanggar. Konsekuensinya, berkisar dari pengasingan hingga pemusnahan, tanpa peluang reinkarnasi sama sekali." Kultivator pembertanda pagar ketiga adalah seorang pria pendek, gemuk, dan botak yang sedang mengunyah kaki hewan panggang yang kasar. Dia bergumam tidak jelas, tapi, memang tidak sembarang orang bisa masuk ke penjara pengasingan itu. Aku mendengar bahwa penjara itu berada di sebuah dunia kecil di luar surga ke-22, dan dunia itu diubah oleh para pengatur menjadi tempat khusus untuk memenjarakan penjahat menggunakan hukum langit dan bumi, kecuali didampingi langsung oleh petugas yang bertanggung jawab menjaga ketertiban. Orang biasa tidak akan bisa menemukan pintu masuknya. Pria bertubuh kekar itu terkekeh, "Benar sekali. Bahkan, seorang dewa agung pun tidak akan tahu harus mulai dari mana. Jika seseorang dilempar ke sana, pada dasarnya mereka bisa melupakan jalan keluar." Chen Ping memegang mangkuk bubur, pandangannya tertuju pada tepiannya sejenak sebelum ia mendongak. Ketiga kultivator nakal itu melanjutkan obrolan kosong. Mereka, secara bertahap mengalihkan topik ke hal-hal lain, seperti kenaikan harga ramuan spiritual dan penipisan urat mineral, tetapi perhatian Chen Ping tetap tertuju pada beberapa kalimat tersebut. Para penjaga ketertiban, penjara untuk pengasingan di luar surga ke-22. Dia meletakkan mangkuk buburnya, berdiri, dan berjalan ke meja para biksu yang tidak berafiliasi. Ketiganya sedang menikmati minuman mereka ketika tiba-tiba mereka melihat seorang kultivator muda berjubah abu-abu berjalan ke meja. Mereka semua mendongak bersamaan, mata mereka dipenuhi campuran kewaspadaan dan kebingungan. Chen Ping dengan santai meletakkan batu spiritual berkualitas tinggi di atas meja, nadanya acuh tak acuh. "Saya penasaran dengan penjara pengasingan yang Anda sebutkan tadi. Apakah Anda bersedia menjelaskannya lebih lanjut?" Mata pria bertubuh kekar itu berbinar ketika melihat batu-batu roh di atas meja, dan ia pun menjadi jauh lebih tenang. Dia terkekeh, mengulurkan tangan dan memasukkan batu-batu spiritual ke dalam sakunya, nadanya menjadi jauh lebih hangat. "Saudara Taois, Anda terlalu baik. Jika Anda ingin bertanya apapun, tanyakan saja. Kami bersaudara juga tidak tahu banyak, tetapi kami tentu tidak akan menyembunyikan apapun yang dapat kami ceritakan kepada Anda." Chen Ping duduk di sebelahnya, suaranya rendah namun jelas. "Di mana penjara itu? Bagaimana cara kita masuk?" Pria bertubuh kekar itu mengelus janggut tipis di dagunya, mengerutkan kening, dan berpikir sejenak, "Di mana tepatnya? Jujur saja, tidak ada yang tahu pasti. Dunia kecil tempat penjara itu berada konon terhubung ke tepi hukum surga ke-22, bukan pada jalur ruang angkasa biasa. Kecuali penjaga ketertiban membuka jalan itu sendiri, orang luar bahkan tidak bisa menyentuh pintunya. Saya mendengar bahwa penjaga orde menggunakan sesuatu yang disebut jejak kehendak langit dan bumi untuk mengunci lokasi dunia kecil itu. Orang biasa sama sekali tidak dapat melihatnya.
Pria jangkung dan kurus itu menambahkan dari samping. Lagi pula, mudah masuk ke tempat itu tapi sulit keluar. Para kultivator yang diasingkan ke sana akan mengalami penekanan segel kultivasi mereka oleh hukum penjara itu sendiri, membuat mereka tidak berdaya seperti manusia biasa. Hampir tidak mungkin untuk membukanya secara paksa dari dalam. Jadi, siapa sebenarnya para penjaga ketertiban ini? Mereka berasal dari ras apa? Tanya Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Mereka yang bisa begitu perkasa di surga ke-22. Mungkin berasal dari ras dewa. Kau tidak tahu tentang ordo tertinggi. Pria jangkung dan kurus itu terkejut. Chen Ping tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengarnya. Kau berasal dari alam bawah, bukan? Tanya pria bertubuh kekar itu. Ya, kami baru saja datang dari surga ke-21 belum lama ini. Chen Ping mengangguk. Tidak heran tidak ada makhluk penjaga ketertiban di surga ke-21. Biar ku beritahu, mulai dari surga ke-22, setiap surga memiliki makhluk penjaga ketertiban. Para pemberi perintah tidak termasuk dalam ras manapun. Dan beberapa bahkan mengatakan bahwa para pemberi perintah bukanlah manusia, melainkan hanya sebuah kehendak. Ordo ini mewakili hukum langit dan bumi. Jika Anda berada di alam bawah dan melanggar hukum langit dan bumi atau tidak memahami aturannya, mungkin tidak ada yang akan peduli pada Anda, atau mungkin hukum langit dan bumi akan menindas Anda. Namun, keadaan akan berbeda ketika kamu mencapai surga ke-22. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah itu, tetapi jangan melanggar hukum langit dan bumi. Atau kamu akan dihancurkan atau diasingkan ke penjara. Pria bertubuh kekar itu menjelaskan. Chen Ping menjadi tertarik. Apa yang termasuk pelanggaran hukum langit dan bumi, pembunuhan dan pembakaran, perampokan dan penjarahan? Hahaha. Mendengar itu, kelompok tersebut langsung tertawa terbahak-bahak. Para penjaga orde tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Bahkan jika kau membunuh semua orang di surga ke-22, para penjaga orde mungkin tidak akan peduli. Dia mengatur hukum langit dan bumi. Jika kamu belum cukup kuat sekarang dan ingin memasuki dunia atas, kamu harus menembus kehampaan dan merobek penghalang hukum antara kedua dunia. Jika Anda memiliki kemampuan atau menggunakan cara apa pun untuk menembus kehampaan dan mencapai dunia atas, saat Anda berada di alam bawah, maka Anda telah melanggar hukum, dan ordo akan mengambil tindakan. Dan ada pria yang baru saja mencuri tambang itu. Dia mencuri urat spiritual surga dan bumi. Sejak sumber daya surga ke-22 habis, penjaga ketertiban bertindak dan menciptakan urat spiritual surga dan bumi. Kemudian, mereka menggunakan waktu untuk secara bertahap memulihkan struktur sumber daya surga ke-22. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk menginginkan urat spiritual dunia ini. Seseorang dengan bodohnya mencoba mencurinya dan diasingkan oleh penjaga ordo. Pria jangkung dan kurus itu berkata kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit menundukkan mata ungunya, ujung jarinya mengetuk ringan di atas meja. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengikuti aturan? Tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan untuk pergi ke dunia atas? Siapa yang tahu? Penjaga ketertiban adalah pemain tunggal. Apapun yang dia katakan harus diikuti. Aturan-aturan ditetapkan olehnya. Bahkan klan kuno Xuanming dan klan dewa pun bersikap baik. Tidak ada yang berani melanggar hukum, kata pria jangkung dan kurus itu. Pria bertubuh kekar itu juga angkat bicara. Saya baru-baru ini mendengar bahwa beberapa kultivator wanita dari alam bawah menerobos masuk ke surga ke-22 dengan melanggar aturan. Setelah ditemukan oleh pihak berwenang, mereka langsung dianggap tidak dikenal dan melanggar aturan, dan diasingkan ke penjara tanpa basa-basi. Saya tidak menanyakan jumlah pastinya, tetapi sepertinya ada 7 orang. Chen Ping berhenti sejenak di dalam mangkuk buburnya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan emosi. Dia hanya mengangguk pelan dan bertanya, sebelum para kultivator wanita itu diasingkan, apakah ada yang tahu dari mana mereka berasal? Atau berapa tingkat kultivasi mereka?
Pria bertubuh kekar itu mengangkat bahu, siapa yang tahu. Para penjaga ketertiban tidak pernah menjelaskan apa yang mereka lakukan. Mereka menangkap orang dan membuang. Mereka begitu saja, siapa yang berani bertanya. Namun, kudengar ketujuh kultivator wanita itu tidak banyak melawan saat ditangkap, mungkin karena kultivasi mereka terlalu ditekan, dan mereka ditangkap sebelum sempat melakukan gerakan apapun. Dia membuat gerakan menekan ke bawah, nadanya sedikit bernada senang melihat penderitaan orang lain. Chen Ping tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia berdiri, membungkuk kepada ketiga orang itu, dan kembali ke mejanya. Dia duduk di bangku tanpa berbicara, mata ungunya berputar-putar dengan cahaya yang tak terbaca. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan saling bertukar pandang, sama memperhatikan nada dan detail pertanyaan Chen Ping Fang sebelumnya. Jiang Xuelan merendahkan suaranya, mereka. Chen Ping mengangguk sedikit, meletakkan mangkuk bubur di atas meja, dan berkata dengan suara tenang namun berat. 7 kultivator wanita yang identitasnya tidak diketahui dan yang tidak mengikuti aturan, dan waktunya cocok. Mereka, kemungkinan besar adalah 7 peri. Xuan Zhenzi mengerutkan kening, meletakkan mangkuk dan sumpitnya, dan secerca keseriusan terlintas di matanya yang berkabut. Penjaga ketertiban, ini bukan lawan yang mudah dihadapi. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Chen Ping. Apa yang kau rencanakan? Chen Ping bersandar di kursinya, pandangannya tertuju ke langit malam yang kelabu melalui jendela. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka sekarang. Pertemuan di Paviliun Sensi sudah dekat, dan jalan menuju klan kuno Xuanming tidak dapat diputus. Jika kita tidak mendapatkan token klan kuno, kita tidak bisa memasuki pameran dagang alam rahasia. Jika kita tidak mendapatkan giok pemutus jiwa Xuantian, pembatasan jiwa Hao Ling tidak akan terpecahkan. Satu langkah salah akan berujung pada langkah salah lainnya. Dia memejamkan matanya sedikit, cahaya di dalam mata ungunya bagaikan bintang di malam yang gelap, tenang namun teguh. Jadi, mari kita fokus melakukan apa yang ada di depan kita terlebih dahulu. Kita akan bertemu di Paviliun Sensi dalam 3 hari untuk mendapatkan token klan kuno terlebih dahulu. Adapun penjara pengasingan, kita akan menyelidikinya terlebih dahulu, dan kemudian mencari solusi setelah kita menyelesaikan masalah. Di sini, Jiang Xuelan terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ketujuh orang itu tidak ada yang bermental lemah. Bahkan jika mereka dikurung di penjara, mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah besar dalam jangka pendek. Xuan Zhenzi mengambil mangkuk anggurnya, menyesapnya, dan berkata dengan suara rendah, mengapa para wanita itu ditangkap, sementara kami, yang datang bersama-sama, tidak terluka? Mungkin kita sedang mengikuti aturan, kata Jiang Xuelan. Chen Ping tetap diam, matanya menunjukkan ekspresi serius. Sekarang setelah penjaga ketertiban lainnya telah tiada, tidak akan mudah bagi Chen Ping untuk naik pangkat di masa depan. 7 peri telah ditangkap, tetapi bagaimana dengan Ningxi dan Su Yuqi? Saat malam semakin larut di luar jendela, lampu-lampu kota padam satu persatu, dan lingkungan sekitar perlahan menjadi sunyi. Para kultivator sesat di lobi penginapan itu perlahan bubar. Hanya menyisakan lampu minyak spiritual di sudut yang menyala tanpa suara, memproyeksikan bayangan panjang. Ketiga orang itu ke dinding abu putih. Chen Ping meletakkan sumpitnya, berdiri, dan berjalan ke lantai atas. Langkah kakinya menghasilkan suara derit samar di tangga kayu, ritmenya mantap dan tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan di depannya semakin rumit. Rencana klan Dewa Haotian, transaksi klan kuno Xuanming, penjara 7 peri, keberadaan penjaga ketertiban, setiap arah bagaikan benang tak terlihat, saling terkait dan akhirnya bertemu di hadapannya. Namun langkahnya tetap mantap, seperti seorang pengembara yang membawa beban berat, yang sudah terbiasa bergerak maju dalam kegelapan. 3 hari, dia hanya perlu menunggu 3 hari lagi hingga pertemuan di Paviliun Sensi berakhir.
setelah itu dia akan mendapatkan token klan kuno, memasuki pameran dagang alam rahasia, dan memperoleh giok pemutus jiwa Suantian. Sebelum itu, dia harus terlebih dahulu menstabilkan langkahnya dan tidak membiarkan apapun mengganggu rencana keseluruhan. Dia mendorong pintu kamar di lantai 2 hingga terbuka dan melangkah masuk. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, malam di luar jendela terasa tenang dan sunyi, dan di cakrawala yang jauh, cahaya abu-abu keunguan samar-samar muncul perlahan, seperti sinar kegelapan pertama sebelum fajar.